Pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Sudah ada Kapolri yang meninjau langsung lokasi bandara. Pemirsa, Kapolri Listio Sigit Prabowo meninjau kesiapan Bandara Soekarno-Hatta pada pelaksanaan arus mudik Lebaran 2025. Kapolri bersama dengan rombongan baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan langsung menuju ke lokasi titik-titik seperti posko dan juga tempat-tempat strategis lainnya bagi para pemudik. Kapolri didampingi oleh Menteri Perhubungan dan juga Menteri PMK. Kemudian turut juga hadir para pejabat lainnya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Peninjauan ini dilakukan dalam rangka kelancaran arus mudik Lebaran untuk para pemudik yang menggunakan ataupun memilih menggunakan transportasi udara untuk kembali pulang ke kampung halamannya masing-masing. Kapolri, Menko PMK, kemudian para pejabat lainnya turut hadir memeriksa satu persatu lokasi titik-titik strategis, posko, kemudian area-area lainnya untuk memperlancar para pemudik yang memilih menggunakan moda transportasi udara. Kami ajak Anda pemirsa langsung menuju ke rekan kami, Rusdi Muslim, yang sudah berada di lokasi ikut dalam tinjauan pada hari ini. Rusdi, silakan. Ya, baik, ini di Jenderal Kapolri Sigit Listio berada di area pemeriksaan STP 2, yang mana ini merupakan area pemeriksaan para penumpang menuju ruang tunggu dengan didampingi para pejabat, baik itu dari jajaran pejabat utama Polri maupun dari pihak pengelola bandara, terus meninjau dan menuju ruang waiting room atau ruang tunggu penumpang untuk memastikan kondisi para penumpang yang akan mudik ke kampung halaman. Dan ini para petugas terus melakukan penjagaan, di mana memang ada sekitar 163.000 penumpang yang masih melakukan mudik melalui Bandara Soekarno-Hatta, di mana rata-rata didominasi oleh penumpang tujuan penerbangan domestik. Jadi saya akan berusaha mendekati lokasi Kapolri yang sedang berdialog dengan penumpang untuk melihat langsung apa yang dilakukan. Namun begitu, memang ini merupakan untuk penerbangan domestik, yaitu untuk penerbangan Citylink. Penerbangan Citylink di 1B pindah sejak 15 Maret, yang mana memang untuk agar terjadinya rebalancing atau pemerataan kepadatan, agar penerbangan dapat berlangsung aman dan aman. Dan di 1B ini dikhususkan untuk penerbangan Citylink rute domestik. Dapat saya kabarkan, Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit dengan didampingi para pejabat maupun dari pihak maskapai Citylink meninjau langsung di waiting room atau ruang
penumpang untuk dialog serta berkomunikasi dengan para penumpang. Di sini sudah cukup padat penumpang yang Saya melihat banyak pejabat yang ikut, diantaranya ada para OPS, ada serta pihak dari Polda Metro Jaya, Kapolda maupun dari Polres Bandara Soekarno-Hatta. Ini nampak Kapolri terus melakukan peninjauan langsung dengan para pejabat, didampingi para pejabat. Ini siapa? Jadi Kapolri berdialog langsung dengan penumpang, memastikan arus mudik berjalan aman dan lancar. Dan ruang tunggu penerbangan Citylink yang memang sejak 15 Maret beroperasi di Terminal 1B. Kapolri berdialog langsung dengan masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman untuk memastikan kita menuju ke bawah ada yang sudah datangan ke sini. Ya, tapi akan terus mengabarkan bagaimana. Jadi kalau dari perpindahan pesawat, dia tidak dapat masuk gate lagi, tapi bisa menuju sisi bawah. Press conference yang berada di Sekarang Bapak kita menuju area tantangan. Ini merupakan area waiting room atau ruang tunggu penumpang yang mana ini yang akan menuju langsung ke pesawat, dan sejauh ini ada sekitar 1.087 penerbangan pada hari ini, baik yang datang baik untuk penerbangan domestik maupun penerbangan internasional. Dapat bisa lihat bagaimana para pejabat serta Kapolri serta pejabat terkait memantau langsung kondisi Bandara Soekarno-Hatta yang memang pada hari ini Kapolri tiba dari Yogyakarta dan langsung meninjau operasional. Bapak, hari ini biasanya kita sebut sentral koordinatnya menuju pembangunan bagasi. Memang sudah kalau dan saya melihat ada Kemenhub yang ikut turun mendampingi, sehingga maupun pejabat dari paling luas kalau di negara diharuskan langsung menuju ke tempat pembangunan bagasi. Saya berusaha ke depan memastikan ini kenapa Kapolri didampingi oleh para pejabat baik itu dari pihak Airnav maupun dari Kemenhub serta Dinas Kesehatan saat ini. Nampak pula didampingi oleh pengelola bandara untuk memastikan langsung kondisi operasional berjalan lancar. Kan bisa langsung ke tempat doorstop aja gitu. Langsung ke tempat doorstop aja. Ya. Langsung ke doorstop aja. Langsung ke doorstop. Ini merupakan area
kedatangan Terminal 1B yang mana memang pada hari ini ada sekitar 63 penerbangan untuk di Terminal 1B. Jadi berada di di mana penumpang dan remaja yang integrasi dan pada contoh dari Tapi kelasnya agak sini supaya dapat. kalau dari posisi itu dari transit pakai pesawat dari Di nampak saya membaca sekarang memberikan keterangan atau jadi dibuka. Sampai berapa? Enak dan mundur sudah selesai belum? Terima kasih. Agak mundur. Terima kasih. Ya Pak, kalau kemudian di area ini Ini nampak Kapolri akan menuju ruang preskon yang berada di Terminal 1B kedatangan dengan didampingi oleh para pejabat maupun kementerian terkait untuk memberikan keterangan terkait arus mudik yang terjadi yang tanggal 24 hingga 9. Media lewat sana. Harus saya akan setuju, Bang. Udah langsung ke itu ya. Pemirsa, Kapolri bersama dengan kementerian terkait dan juga pejabat lainnya ini meninjau langsung Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Di mana tadi dari laporan rekan kami Rusdi Muslim yang ikut langsung dalam peninjauan ini, Kapolri bersama pejabat lainnya meninjau posko mudik, kemudian area tunggu keberangkatan di Terminal 1B yang merupakan keberangkatan domestik, kemudian meninjau kembali area keberangkatan dan juga area bagi kedatangan para pemudik yang memang di Terminal 1B ini didominasi oleh pemudik lokal. Artinya ini adalah penerbangan antar kota atau antar provinsi. Kemudian saat ini yang Anda saksikan adalah waktu menuju konferensi pers yang kemudian akan digelar usai peninjauan yang dilakukan sejak tadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk memuluskan arus mudik Lebaran di tahun ini. Nanti kita akan sama-sama saksikan pemirsa hasil tinjauan dari pejabat terkait dan juga Kapolri berkenaan dengan tinjauan yang sudah dilakukan
di Bandara Soekarno-Hatta, khususnya di Terminal 1B, mulai dari titik posko, kemudian area tunggu bagi para pemudik, area keberangkatan, dan akhirnya di area kedatangan yang berada di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta. Adapun pemirsa, ini persentase rencana penerbangan di tanggal 29 Maret 2025 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Di Terminal 1 pemirsa, ini ada total penerbangannya 296 dengan total penumpangnya adalah 49.379. Untuk Terminal 2 yang merupakan area domestik juga, ini total flight-nya ada 265 penerbangan dengan jumlah penumpang 38.906. Terminal 2 di area internasional, total penerbangannya ada sekitar 99 penerbangan dengan total penumpang 14.757. Beralih ke Terminal 3 pemirsa, data yang kami dapatkan total penerbangan ada sekitar 233 penerbangan dengan total jumlah pengunjung ada 31.712 penumpang. Di Terminal 3 bagian penerbangan internasional ada sekitar 154 penerbangan dengan total 27.627 penumpang. Adapun penerbangan kargo sejumlah 35. Pemirsa, kami ajak Anda untuk kembali menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, melihat konferensi pers pasca kunjungan ataupun tinjauan yang dilakukan. Kami baru saja melihat bagaimana pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirut Angkasa Pura, oleh Pak Menhub, bahwa memang telah terjadi kenaikan cukup tinggi ya untuk arus penumpang, tapi bisa terlayani dengan baik ya. Kita tadi juga sudah melihat bahwa pelayanannya sangat bagus, longgar, dan juga dari berbagai lini tadi sudah terasa bahwa arus mudik sudah mulai sedikit turun ya Pak ya, tapi kan ini belum selesai. Jadi belum selesai, jadi kita tetap saja mengantisipasi masih ada kenaikan penumpang yang cukup tinggi. Jadi saya hanya menyampaikan itu, jadi sekali lagi butuh kerjasama dari semua pihak termasuk dari para penumpang untuk bersama-sama menjaga agar arus mudik ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, nyaman, aman, dan selamat. Pak Menhub, Pak Kapolri, saya persilahkan. Pak Kapolri. Oh siap. Baik rekan-rekan media sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami bersama dengan Menko PMK, Pak Kapolri, dan Menteri Kesehatan melakukan peninjauan mengenai kesiapan dari Bandara Soekarno-Hatta untuk melayani para pemudik yang akan pulang kampung. Seperti mana yang teman-teman saksikan, sekarang kita berada di Terminal 1B, di mana sebelumnya untuk layanan domestik Citylink, maskapai Citylink berada di Terminal 3. Pada saat ini dipindahkan ke Terminal 1B dengan harapan bahwa pemindahan Citylink dapat mengurai penumpang yang berada di Terminal 1B. Dengan mengurai kepadatan yang selama ini sering terjadi di Terminal 3 menjadi berkurang cukup besar. Teman-teman bisa saksikan bahwa walaupun ada peningkatan atau ada kenaikan jumlah pemudik, namun Bandara mampu melayani para penumpang dengan skala baik dan tidak bisa teman-teman saksikan tidak ada kepadatan ataupun antrian yang terjadi di semua terminal. Jadi ini adalah salah satu inovasi dari Bandara Soekarno-Hatta untuk menjadikan Soekarno-Hatta sebagai
kami bahwa depannya penumpang yang akan terbang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menko PMK, Bapak Menhub, Bapak Menkes, Direktur Angkasa Pura, dan seluruh rekan-rekan media. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko dan Bapak Menhub. Jadi dari pemantauan kami terkait dengan jalur darat, dan kemarin juga kita melihat terminal kereta, dan hari ini kita melihat secara langsung dan menanyakan kepada masyarakat yang menempuh perjalanan dengan menggunakan udara. Dari aspek pelayanan dan keamanan kami tanyakan semuanya berjalan dengan baik. Terjadi kenaikan penumpang sekitar 4,9% dibandingkan tahun 2024 pada saat mudik. Artinya ini menunjukkan di satu sisi minat terhadap penerbangan ini juga menjadi salah satu pilihan, dan rata-rata perjalanan terbanyak ke Kuala Namu, kemudian ke Denpasar, kemudian ke Surabaya, ada juga yang ke Jogja, Palembang, sementara ke Pontianak juga ada. Jadi alhamdulillah Citylink menjadi salah satu transportasi yang dipilih, dan katanya dari beberapa masyarakat yang menjadi penumpang Citylink karena murah dan nyaman. Jadi itu sementara yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Kapolri sama Pak Menhub inginnya penumpangnya selamat, saya inginnya penumpangnya sehat. Sehat sebelum berangkat, sehat di perjalanan, sehat sampai di tempat tujuan, sehat bisa lebaran, dan sehat juga kembali ke asalnya. Ya. Nah, saya mau titip teman-teman wartawan agar bisa disebarluaskan. Masalah kesehatan yang paling banyak kalau saya lihat datanya, kelompok pertama itu kelompok sakit perut, diare, batuk, pilek. Itu disebabkan karena bakteri dan virus masuk ke tubuh kita. Bisa pada saat kita makan atau pada saat kita bernafas. Jadi pesannya nomor 1, jangan lupa sebelum makan cuci tangan dulu, ya, supaya semua kuman-kuman itu nggak masuk mulut, mencegah sakit perut dan diare. Dan kalau kita batuk-batuk atau pilek, atau kita lihat tetangga kita batuk pilek, yang duduk di sebelah kita batuk pilek, pakai aja masker. Supaya apa? Kuman-kumannya nggak masuk ke tubuh kita, nanti kita ketularan batuk dan pilek. Ya, itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua biasanya pusing-pusing, pegel, sakit kepala, itu kelompok yang kedua nih. Ini penyebabnya apa? Paling banyak itu darah tinggi atau gula darahnya tinggi. Nah, kebetulan sekarang di setiap bandara, pelabuhan, terminal kereta api ada cek kesehatan gratis. Ini hadiahnya Bapak Presiden, ya. Bisa, nggak usah ulang tahun, bisa juga lakukan cek kesehatan gratis, lihat tekanan darah, gula darahnya. Kalau itu dilakukan, insya Allah nanti perjalanannya nggak pusing-pusing. Terakhir saya pesan istirahat yang cukup. Apalagi ini kan sahur bangun jam 4 pagi, ya. Itu badan kita kalau kurang tidurnya itu lemah. Jadi kalau bisa di pesawat tidur aja. Citylink itu pilotnya bagus-bagus, nggak goyang-goyang, pinter nyupirnya, dan selalu dikasih pantun di depan dan di akhir supaya kita bisa tidur nyenyak saat di pesawat. Terima kasih. Terminal Citylink. Cukup ya. Citylink dipromosikan terus. Iya, terima kasih. Endorse-nya mahal. Mahal ini, Pak.
Ya pemirsa, tadi adalah konferensi pers yang dilakukan oleh Menko PMK, Menhub, Kapolri dan juga Menkes berkaitan dengan tinjauan yang dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang mengatakan bahwa pelayanan ini sudah cukup bagus bagi para pemudik yang memilih transportasi mudik melalui jalur udara.